Selamat jumpa dan terima kasih sobat-sobat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ibadah ke-44 Persekutuan Doa Alumni SMA K1 PSKD Lintas Angkatan. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Dr. Cindy Tumbelaka, putri dari sobat-sobat Charles Van Munster dan Noni Girungan, alumni 67, yang nanti akan melayani kita dengan khotbahnya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Pendeta Joni Aguswanto, alumni 70, yang telah memfasilitasi aplikasi Zoom Meeting ini, sehingga kita dapat beribadah virtual malam hari ini. Juga untuk Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, yang akan jadi pengarah acara nanti. Untuk sobat-sobat dari alumni 75, Sobat Budo Tratiantono, dan Sobat Eti Prasetyawati yang nanti akan membawakan doa pembuka serta doa syafaat. Terima kasih banyak. Juga terima kasih ke Sobat Arthur Riri, alumni 91, yang akan memasukkan rekaman malam hari ini ke dalam YouTube. Kita doakan bersama semoga ibadah virtual ini dapat berlangsung secara rutin sebulan sekali setiap hari Sabtu kedua bulan yang berjalan. Bagi sobat-sobat yang ingin memberikan persembahan dapat memberikannya melalui rekening KSPD yang akan ditampilkan di layar nanti sesudah doa syafaat. Persembahan bulan lalu tanggal 13 Januari 2024 telah terkumpul sebesar 3.730.000 dari sobat-sobat Franky Gagana alumni 71, Joni Aguswanto alumni 70, Linda Aceh alumni guru, Raymond Tumewu alumni 74, David Yahya alumni 73, Vera Haugland alumni 66 dari Inggris, Yesi Rawung, Ake Engelen, Dani Diazoni alumni 71 dari Amerika, Virgo Sinaga alumni 71, dan terakhir Carla Wower alumni 71. Terima kasih sobat-sobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat yang di luar Jakarta tapi masih di Indonesia, yaitu ada Sobat Rusmi mungkin sudah masuk, dan Sobat Rusmi di Surabaya, Pendeta Ganda Siombing di Malang, lalu mungkin ada Pendeta Daniel Payo, saya nggak tahu udah masuk atau belum, dari Manado. Terima kasih buat sobat-sobat yang baru pertama kali hadir dan kiranya akan tetap hadir di ibadah-ibadah selanjutnya. Lalu saya ingin mengucapkan selamat siang kepada sobat-sobat yang di Eropa. Ada Vera Haugland, alumni 66 di Inggris. Lalu saya nggak tahu, Sobat Marte, apa sudah hadir belum dari Belanda? Dan selamat pagi di benua Amerika, Yesi, Ake, Dani Diazoni. Terima kasih juga buat Ibu Guru Bahasa Jerman, Ibu Ivi Mustamu, yang mengajar di sekolah kita dari tahun 67 sampai 97, yang sudah berusia 80 tahun mengajar Ibu Bahasa Jerman ya Bu Evi ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan saya nggak tahu sudah ada belum, Sobat Carla Worotikan, alumni 70, yang biasanya juga hadir, walaupun dalam kondisi, mohon maaf, sudah tidak bisa melihat karena sakit penyakitnya. Terima kasih kalau memang sudah hadir. Sobat-sobat terkasih, perlu saya sampaikan, pada saat nanti ada pujian lagu, kita pun dapat ikut menyanyi, tapi tidak menyalakan volume suaranya, karena di Zoom link ini lebih dari satu suara, malah nggak kedengeran semuanya. Dan nanti bagi sobat-sobat di akhir acara jangan leave dulu, kita akan foto bersama peserta yang hadir untuk dokumentasi kita. Oh ya, ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa Persekutuan Doa berencana akan mengadakan ibadah syukur tatap muka dalam rangka hari ulang tahun Persekutuan Doa ini yang ke-13 dan Paskah 2024 pada tanggal 20 April 2024. Dan ini diadakan bagi sobat-sobat yang aktif dan pernah hadir dalam ibadah Zoom kami yang tiap bulan ini.
tempat masih kami cari, akan diumumkan di bulan depan. Baiklah sobat semua, kita akan mulai ibadah virtual kita yang ke-44 ini, dan saya mempersilahkan Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, sebagai pengarah acara untuk memulai ibadah ini. Silakan Bro Raymond. Baik, terima kasih Bro Hani. Shalom, selamat malam Jakarta, selamat siang Eropa ya. Di Inggris, selamat pagi Amerika. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya. Pada malam hari ini, saat ini kita bisa melakukan ibadah Zoom yang ke-44. Dan ibadah ini akan kita mulai dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Sobat Budi Tratiantono. Silakan. Terima kasih, Bro Raymond Tumewu. Shalom, sahabat. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu dari Persekutuan Doa Alumni SMA K1 PSKD Lintas Angkatan, tengah memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang hendak memulai ibadah malam hari ini berserah dalam tangan-Mu, agar Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa, mohon bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju untuk menyerukan serta memuji nama-Mu yang agung. Terima kasih ya Bapak. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami sejak hari ini hingga selama-lamanya. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan kami terbuka menerima perintah-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Amin. Sobat Budi. Selanjutnya kita akan menikmati satu lagu pujian dengan judul Dia Buka Jalan. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku
terima kasih. Selanjutnya kita mempersiapkan hati kita, karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Cindy Tumbelaka. Akan terambil dengan tema berdoa, ayat Alkitab terambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Saya persilahkan Ibu Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen. Oke. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, pimpinlah kami dengan hikmat dan pengertian yang dari-Mu, supaya kami dapat menemukan Engkau dalam pembahasan dan pembacaan firman-Mu malam hari ini. Tuntunlah kami supaya dalam kehidupan kami mengalami bagaimana Engkau membentuk kami, sehingga ibadah demi ibadah yang kami lakukan dalam persekutuan, baik secara tatap muka maupun lewat jaringan seperti ini, tetap akan berdampak baik dan mengubahkan karakter bahkan langkah hidup kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, topik ini diambil sebetulnya permintaan khusus. Permintaan khusus dari salah satu kita. Pokoknya ini topik ini mesti disampaikan juga di persekutuan doa alumni PSKD. Oke, dengan senang hati. Karena sebetulnya topik ini susah-susah gampang. Susah-susah gampang karena gini. Orang Kristen mana sih yang nggak tahu berdoa? Atau bahkan semua agama juga ada doanya. Kita nggak usah jadi orang Kristen, jadi orang beragama lain pun kehidupan berdoa ini bukan hal yang baru, bukan hal yang sulit, bukan hal yang asing begitu. Sebetulnya kalau dalam tatap muka saya biasanya mengawali dengan pertanyaan begini. Sebetulnya berdoa itu gampang nggak sih? Gampang atau susah berdoa? Tapi tergantung ya. Biasanya tergantung dari tingkat grogi. Masalah bukan masalah doktrinnya, bukan masalah pemahamannya, tapi biasanya susah atau enggak itu tergantung dari tingkat grogi. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat ya. Berdoa adalah soal diriku. Kenapa ini begini caranya? Berdoa itu secara umum dipahami sebagai penyampaian dari manusia kepada Tuhannya. Penyampaian apapun penyampaiannya itu. Kalau dari Tuhan ke manusia namanya anugerah. Tapi kalau dari berdasarkan arahnya ya, kalau dari atas ke bawah anugerah, dari bawah ke atas itu penyampaian disebutnya dengan doa. Biasanya manusia meminta kepada Tuhannya supaya Tuhan menolong, menyelamatkan, memberi yang diminta, menanyakan petunjuk. Jadi ada banyak penyampaian, ada banyak model penyampaian yang saya rasa kita semua sudah tahu. Lalu kita lihat perilaku kita dalam berdoa. Karena doa itu penyampaian dari manusia kepada Tuhan, kadang-kadang kita melihat atau memperlakukan doa itu di awal dan akhir dari aktivitas kita. Apakah salah, apakah benar? Nanti kita lihat. Kadang-kadang kita jadikan doa itu tindakan penutup. Tindakan penutup dari sikap penyerahan, dari sekian rangkaian usaha yang telah kita lakukan, kita sudah berusaha ke sana ke sini, melakukan ini dan itu, lalu terakhirnya kita bilang tinggal kita berdoa. Gitu ya. Benar nggak tuh ya? Coba kita pikir ya. Kalau kita mau bikin usaha misalnya. Kita usaha ke sana ke sini, terakhirnya tinggal didoakan. Kita mau sembuh, kita berusaha berobat ke sana ke sini, terapi ke sana ke sini, terakhirnya tinggal didoakan. Menurut kita gitu. Gimana ya? Benar nggak itu?
Lalu on the other side, ada juga yang mengartikan doa itu tindakan pembuka. Harus segala sesuatunya diawali oleh doa. Doa itu tindakan pembuka dari suatu rangkaian usaha yang akan dilakukan orang supaya ujung-ujungnya nanti supaya kerjanya berhasil. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pemahamannya gini, kalau kita awalnya sudah berdoa, mestinya lancar, mestinya beres, mestinya berhasil. Tapi apakah pemahaman kita soal doa yang sudah kita jalani bertahun-tahun hanya sebatas ini? Doa sebagai tindakan penutup. Kalau sudah selesai usaha baru kita bilang kita berdoa. Dalam hati, loh jadi selama ini kita berusaha itu nggak pakai doa, kan gitu. Atau tindakan pembuka. Kita berdoa minta berhasil, minta sukses, minta lancar, kalau Tuhan maunya lain gimana? Jadi kita mau lihat bagaimana seharusnya kita memperlakukan doa ini, perlakuan kita, sikap kita soal doa. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini, dalam kita memahami doa itu kadang-kadang suka dijadikan tindakan penutup atau on the other side jadi tindakan pembuka. Tapi ada juga doa dalam berbagai ritual. Kita lihat ya, doa itu ada yang diberlakukan dalam ibadah yang ditata. Ada tata ibadahnya, kapan berdoa, kapan nyanyi, itu ada doanya. Doa dalam berbagai ritual. Ada juga doa yang dinyanyikan. Kepadamu ku berdoa, doa yang dinyanyikan. Lalu tadi lagu kita, lagu di awal ya. Dia buka jalan, itu juga soal doa. Yang pertama kali itu ada juga gitu. Doa dalam nyanyian. Doa ketika kita memberi persembahan itu pakai doa. Apakah doanya sebelum memberi atau sesudah memberi atau ketika memberi kita berdoa. Supaya pemberian kita, persembahan kita menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan dalam memberi persembahan pun kita berdoa. Atau ritual puasa. Puasa itu bukan sekedar menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tapi puasa yang sungguh-sungguh itu biasanya isinya dari awal sampai akhir tuh isinya doa, keterhubungan kita dengan Tuhan. Atau bahkan ada ritual lain. Ini gambaran-gambaran kita soal doa. Jadi kalau kita lihat doa dalam ritual bentuknya begini. Lalu supaya doa dikabulkan, kita akan melakukan apapun. Mulai dengan berdoa dengan ekspresi. Pokoknya kalau berdoanya udah pakai nangis-nangis, udah pakai teriak-teriak, udah pakai jerit-jerit, itu pastilah. Pasti didengar, pasti dijawab. Terserah Tuhan juga sih sebetulnya. Ini kenapa gambarnya orang tidur? Ada orang pikir berdoa itu supaya dikabulkan doanya mesti panjang. Kalau cuman doa singkat-singkat kayak doa anak-anak mau makan, berkatilah makanan dari minuman ini. Nah, itu kayaknya enggak ini nih. Enggak afdol nih. Doa mesti panjang sampai orang pada ketiduran. Doa itu sebelum berdoa supaya dikabulkan kita mesti bersih. Kalau ritualnya orang perjanjian lama, mereka kalau menghadap Allah mau beribadah itu mereka paling tidak harus membersihkan diri pakai baju yang baru, maksudnya yang bersih. Supaya dikabulkan. Atau mungkin ada jam-jam tertentu. Berdoa jam 12 malam. Atau kalau jam 3 pagi atau jam 5 pagi. Tapi bukankah Tuhan itu tidak tertidur dan tidak terlelap, kan gitu. Tapi ada orang, nggak salah juga Bapak Ibu. Tapi maksudnya hal-hal ini dilakukan supaya doanya terkabul. Atau dengan ritual-ritual tertentu. Lalu sebetulnya doa yang dikabulkan itu yang mana? Kalau kita berdoa tidak dikabulkan, tidak mungkin kita tidak kecewa. Lalu apa yang kita lakukan kalau supaya doa kita dikabulkan? Nah, bacaan kita malam hari ini saya ambil dari Yakobus. Ini bacaannya dia cuma 1 ayat tapi sungguh-sungguh membuat
kita seharusnya berpikir lebih banyak daripada sekedar satu kalimat ini. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Coba kita perhatikan ya kalimat ini ya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi apanya yang benar ini? Doanya atau orangnya? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apa yang benar? Doanya atau orangnya? Doa yang benar. Nah, sampai mana kita mencari doa yang benar? Doa yang mana? Orang yang benar. Nah, orang yang benar ini bagaimana lagi modelnya? Itu kata Yakobus. Dan ternyata di Amsal juga sama. Doa orang benar didengarnya. Jadi kita sampai pada kesadaran bukan doa orang banyak. Doa orang banyak belum tentu benar. Bukan juga doa yang dihafal supaya jangan salah pengucapannya, bukan doa itu bukan itu yang dimaksud dengan doa yang benar. Tapi ternyata baik perjanjian baru maupun perjanjian lama mengarah kepada orangnya. Orang yang benar, bukan doa yang benar. Orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar didengar Tuhan. Lalu masalah kita gini, emang ada orang benar? Paulus mengajarkan kita, Bapak Ibu, nggak ada orang yang benar. Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada orang benar. Tapi, kata Paulus, oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, manusia dibenarkan karena iman. Rupanya kalau doa didengar itu kalau orang yang berdoa itu orang benar. Nggak ada orang benar di dunia, tapi orang yang dibenarkan karena iman itu ada. Itu kesaksiannya. Kita dibenarkan karena kasih karunia, karena penebusan Kristus, manusia dibenarkan karena iman. Tapi dari sini ada kelanjutannya lagi, Bapak Ibu. Ini nggak cukup baca sampai di sini. Iman itu yang seperti apa? Apakah cuma dengan pokoknya percaya saja kita berdoa dan percaya saja, apakah itu cukup? Ternyata enggak. Ternyata lebih luas lagi dari itu. Iman itu harus dibuktikan lewat perbuatan. Kalau di Alkitab, masih di kitab yang sama, perbuatannya yang dimaksud adalah buanglah dusta dan berkatalah benar. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Lihat Bapak Ibu, boleh marah? Boleh. Marah itu emosi yang wajar bagi setiap manusia. Tapi kalau lagi marah jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai memberikan kesempatan kepada iblis. Iman itu harus dibuktikan lewat perbuatan. Perbuatan yang mana? Jangan mencuri lagi, tapi bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Ini masih di Yakobus. Iman harus dibuktikan lewat perbuatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang tidak yang tidak mengatakan perkataan kotor, tetapi perkataan yang baik untuk membangun. Yang tidak mendukakan Roh Kudus. Perbuatan yang mana? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang, demikian pula segala kejahatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bapak Ibu, ini baru dari Yakobus. Yakobus 4 ayat 25 sampai 32. Ini pengantar dari bacaan kita yaitu Yakobus 5. Sambungannya rupanya cukup panjang Bapak Ibu. Doa yang mana yang didengar Tuhan? Doa orang benar. Orang benar yang seperti apa? Emang ada orang benar? Bukan. Nggak ada orang benar. Adanya orang yang dibenarkan karena iman. Imannya seperti apa? Iman itu
harus nyata lewat perbuatan. Bisa nggak iman tidak dinyatakan lewat perbuatan? Nggak bisa, nggak ada buktinya. Bisa nggak kita berbuat baik tanpa iman? Bisa, tapi itu akan jadi perbuatan baik yang rapuh. Perbuatan baik yang rapuh tuh maksudnya gini. Kalau nanti kita dipersoalkan, kita mendapat masalah karena kita berbuat baik, kita nggak mau lagi berbuat baik. Kapok. Itu namanya perbuatan baik yang rapuh. Jadi perbuatan baik bisa tanpa iman, bisa, tapi itu akan jadi perbuatan baik yang rapuh. Kita berbuat baik dengan pikiran, nanti kalau kita perlu, satu kali orang juga akan berbuat baik kepada kita. Itu perbuatan baik yang rapuh, tanpa iman. Kalau berbuat baik dengan iman, mau orang balas ke, mau orang lihat ke, itu kita tidak mengharapkan sejauh itu. Yang penting Tuhan bilang berbuat baik, that's it, berbuat baik. Itu perbuatan baik dengan iman. Kalau satu kali perbuatan baik kita itu merugikan, akhirnya membuat kita terlibat masalah, itu tidak akan membuat kita kapok. Itu berbuat baik dengan iman. Jadi iman harus dibuktikan lewat perbuatan. Lalu bagaimana dengan orang benar? Orang benar itu sendiri ada uraiannya di Alkitab. Dari Amsal, biasanya kita cari kriteria atau karakter-karakter orang baca di kitab Amsal, Bapak Ibu, banyak. Orang benar itu, kata Amsal, ucapannya memakai bahasa atau pendekatan yang mengayomi, yang baik, yang merangkul, yang yang pastoral, yang membimbing. Itu ada di Amsal 10. Lalu orang benar itu, kata Amsal, ciri-cirinya adalah energi pembicaraan positif dan menyenangkan. Itu ada di Amsal 10 juga ayat 32. Jadi dari cara bicaranya itu tidak membuat orang takut, tidak membuat orang semakin galau. Orang benar itu tulus. Itu juga ada di Amsal 14. Orang benar itu kelakuannya bersih. Orang benar itu, kata Amsal dan kata Yehezkiel, berlaku adil dan benar. Dia suka memberi tanpa batas dibandingkan dengan orang yang serakah. Itu ada di Amsal, Bapak Ibu bisa baca ini secara lebih detail. Orang benar itu, kata Amsal 29, menghargai orang. Menghargai orang yang lebih lemah. Orang benar itu, kata Yesaya 26, jalan hidupnya lurus, tidak macam-macam. Lalu kata Matius, orang benar itu hidupnya beribadah kepada Allah. Jadi ternyata berdoa itu tidak hanya keterampilan merangkai kata yang membahasakan perasaan kita atau keinginan kita kepada Tuhan, tapi berdoa itu ternyata erat kaitannya juga dengan perilaku sehari-hari. Ceritanya begitu, karena kita berpegang pada Yakobus 5, doa orang yang benar, besar kuasanya, bukan doa yang benar, doa orang yang benar, orangnya yang kita mau lihat. Nah, karena Tuhan Yesus bilang, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi apa yang kita ucapkan, berdoa dengan kata, meluap dari hati. Dan hati itu biasanya nggak bohong, Bapak Ibu. Kita lihat ya, Tuhan Yesus mengangkat topiknya, mengangkat kasusnya gini. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya dikabulkan. Lihat ya, yang terlihat dan terdengar adalah doa yang bertele-tele. Doanya panjang, diulang-ulang, minta-minta, ini, itu. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak melihat kata-kata itu yang diulang-ulang dan panjang-panjang itu. Yang dilihat Tuhan Yesus adalah motivasi. Efesus 4 ya.
Iya, Pak Pendeta, terima kasih. Efesus 4 ayat 25 sampai itu ya. Terima kasih Pak Pendeta. Yang dilihat Tuhan Yesus itu ternyata bukan kata-kata yang panjang-panjang. Bukan kalau kita minta ulang-ulang terus itu yang akan dilihat, diperhatikan oleh Tuhan. Bukan. Ternyata Tuhan melihat apa yang ada di balik kata-kata yang panjang itu. Ternyata kita tidak mengenal Allah. Ternyata kita salah mengenal Allah. Kita pikir kalau kita ngomong udah panjang, doa kita akan dikabulkan. Ini lanjutannya, Bapak Ibu, kata-kata Tuhan Yesus ini berlanjut, kita seolah-olah tidak mengenal bahwa Bapamu tahu apa yang akan dia berikan kepada anaknya. Jadi yang dilihat Tuhan Yesus itu ternyata kita tidak mengenal Allah. Kan bayangkan ya, ironis sekali ketika kita berdoa panjang-panjang, kita berpikir bahwa orang akan lihat bahwa kita dekat dengan Tuhan karena doanya panjang dan bagus. Tapi ternyata Tuhan bisa melihat bahwa di balik doa yang panjang sebetulnya kita tidak mengenal Allah yang kepadanya kita berdoa. Itu mengerikan sekali. Lalu ada lagi yang dibilang. Mana ini? Nah, ini salah satu doa yang kelihatannya baik, tapi ini doa yang mengerikan juga. Tuhan Yesus mengutip doa dari para ahli Taurat. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau kelanjutannya Tuhan Yesus bilang, doanya orang berdosa jauh lebih didengar daripada doa tokoh agama yang menyampaikannya begini. Ini doanya kepada Tuhan. Tapi bayangkan ya dalam doa ini, pertama dia sudah menghakimi orang, dia sudah menunjukkan kesalahan dan aib orang sambil menonjolkan kebaikan diri. Nah, Bapak Ibu, masalahnya doa seperti ini juga sebetulnya dekat dengan mulut kita. Ketika kita mendoakan orang, kadang-kadang kalau di gereja suka ada begini doanya. Kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang malas datang beribadah. Kita tahu dari mana orang malas kan gitu. Kalau memang dia malas, kenapa rupanya? Ada urusannya dia sama Tuhan yang kita nggak mengerti. Tapi kita mau kasih lihat bahwa dia yang malas nggak ke gereja, lalu kita yang ke gereja itu kita yang rajin. Maksudnya gitu. Kan gitu. Seperti mereka yang biasanya sih itu ya. Biasanya yang malas ke gereja, malas beribadah, lalu kita membandingkannya seolah-olah walaupun tidak disebutkan, tapi maksudnya kita mau bilang, dia nggak ibadah loh Tuhan, aku ibadah. Jadi kalau Tuhan mau tegur, tegurlah dia. Lah, emang kita beribadah nggak boleh ditegur? Kan teguran Tuhan juga terjadi dalam ibadah toh, tapi seolah-olah dalam kita berdoa, buat mereka yang jarang ibadah, yang malas beribadah, Tuhan tegur. Lah emangnya kalau kita ibadah kita nggak boleh ditegur lagi. Sebetulnya doa seperti ini dekat dengan mulut kita. Nah, itu dia masalahnya. Nggak bisa begitu. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal ini tidak boleh demikian. Kalau memang kita berdoa kepada Tuhan, dari mulut yang sama ini, tidak boleh juga keluar penghakiman dan kata-kata yang yang nadanya mengutuk atau menghakimi orang lain. Jadi ternyata berdoa yang dimaksud ini, saya kembali ke pertanyaan awal, berdoa itu jadi sebetulnya gampang atau susah? Gampang kalau kita mengartikannya cuman berdoa itu minta-minta aja udah. Tapi apakah dikabulkan? Nah, itu persoalan lain. Lalu bagaimana dikabulkan? Apakah dengan kita melakukan ritual-ritual tertentu itu dikabulkan? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Yakobus bilang doa orang benar itu juga dikuatkan oleh Amsal. Jadi rupanya masalah pengabulan doa itu tergantung dari
perilaku kita sehari-hari. Dalam hal ini, saya berani mengatakan bahwa berdoa itu ternyata tidak mudah. Kita mau ikuti aturan berdoa. Kalau berdoa nggak boleh sambil tiduran kah, apalagi mesti di jam-jam tertentu, silahkan. Itu disiplin ritual yang baik. Tapi apakah dikabulkan atau tidak, pembuktiannya itu dikerjakannya lewat perilaku sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai pikir-pikir, jadi berdoa itu gampang atau susah? Lalu orang Kristen suka bilang gini nih, kan katanya kita bisa minta apa aja dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa berdoa jadi sulit? Tuhan Yesus bilang, mintalah, maka aku akan memberikan. Apalagi kalau sudah dalam nama Yesus. Makanya Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang kalau berdoa, belakangnya lupa ditutup dalam nama Yesus tuh panik sendiri setelah berdoa. Jangan-jangan doanya nih nggak dikabulkan, jangan-jangan doanya salah. Jadi dia berdoa lagi, pokoknya harus ada dalam nama Yesus. Tapi di kesini-kesini nggak cuma berdoa, tiup lilin ulang tahun juga pakai dalam nama Yesus, apalagi ya, sedikit-sedikit dalam nama Yesus. Jadi sebetulnya bagaimana sih kita memahami dalam nama Yesus ini? Bapak Ibu, konteks pertama, ada beberapa konteks ya. Konteks pertama, Tuhan Yesus bicara soal mintalah, maka Bapakku yang di sorga akan memberikan, itu waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Ada di Matius 7 dan Lukas 11. Nah, dalam khotbah di bukit itu, Tuhan Yesus mau menghadirkan Allah sebagai Bapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di khotbah di bukit, Matius 5-7, kemudian di Lukas, semuanya itu ujung-ujungnya mau bilang gini, Bapamu yang di sorga, Bapamu yang di sorga. Karena pemahaman orang tentang Allah sebagai Bapa itu paling jarang dibicarakan. Orang lebih suka bicara tentang Allah sebagai hakim, Allah sebagai pahlawan perang, Allah sebagai pemimpin. Padahal ketika kita bicara soal Allah sebagai Bapa, pada saat itulah Allah menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab terhadap kehidupan umatnya. Tapi bukan berarti dia Bapa yang bisa dibodoh-bodohin sama anak-anak. Dalam hubungan Bapa dan anak, itu ada timbal baliknya. Bapa memelihara kehidupan anaknya, dan anak harus bergantung penuh kepada bapaknya. Sebagai anak, kita harus mempercayakan diri bahwa Bapa kita ini adalah Bapa yang bertanggung jawab, Allah yang bertanggung jawab, bahwa Bapa kita ini tidak akan memberikan batu kepada yang minta roti, bahwa Bapa kita ini tahu apa yang kita butuhkan, dan kita harus percaya itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa pokoknya minta aja, kita anak, sebagai anak minta kepada Bapa, tapi kita juga tidak menjalankan peran kita sebagai anak, ya coba aja lah kita pikir sendiri ya. Saya juga nggak bermaksud menggantikan Tuhan, tapi ibarat kita ini bawa anak kita ke toko, justru kepada anak yang nggak minta macem-macem, bawaannya kita mau nawarin kan gitu. Tapi kalau kita bawa anak yang di toko itu belum masuk toko udah bilang, nanti aku mau beli ini ya Ma, aku mau beli itu, aku mau beli itu. Males duluan kita itu. Udah kebayang pasti pulang tekor punya. Tapi kalau kita bawa anak ke toko yang mau ini, enggak, mau itu, enggak, nanti aja. Kita bawaannya terus akan menawarkan kan gitu. Itu manusiawi. Jadi dalam artian coba kita kembali ke hakikat hubungan kita dengan Allah sebagai hubungan Bapa dan anak. Jadi yang permintaannya dikabulkan harus masuk dalam hubungan ini dulu Bapak Ibu. Harus benar-benar menghidupi hubungan Bapa dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, konteks kedua, konteks di kebun anggur. Ternyata Yohanes 15 itu ketika kita diperbolehkan
untuk minta apa saja, itu dalam konteks Tuhan menghendaki kita untuk berbuah. Jadi pengabulan doa itu berlaku bagi orang yang mau melakukan firman-Nya, dan untuk mendukung orang itu melakukan firman Tuhan, untuk mendukung supaya dia berbuah lebat, menghasilkan berbagai perbuatan baik, itulah Tuhan menjamin, mintalah apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi konteksnya dalam rangka kita mau melakukan firman Tuhan, dalam rangka kita mau menghasilkan berbagai perbuatan baik, kita mau menolong orang, kita mau mendampingi orang, kita mau memberi masukan ke orang, kita mau support orang dalam berbagai perbuatan baik. Pada saat itu Tuhan bilang mintalah. Kita bergumul buat kekasih kita yang sakit, mintalah. Tuhan akan jawab. Apakah dengan keajaiban masih terjadi sampai saat ini, apakah dengan Tuhan buka jalan, apakah dengan pertolongan yang lain, tapi konteksnya ketika kita mau menghasilkan berbagai perbuatan baik. Kalau kita cuma sekadar untuk supaya keinginan kita terkabul, nah Bapak Ibu lihat-lihat sendirilah. Bandingkanlah. Kira-kira yang kita inginkan itu, apakah itu berdampak baik bagi orang lain atau cuma menguntungkan diri sendiri. Nah kalau udah ketemu jawabannya, kita bisa mengerti. Kenapa ya kita berdoa walaupun dalam nama Tuhan Yesus kok tidak ada yang terjadi. Yohanes 14 itu disampaikan Tuhan Yesus dalam rangka memampukan murid-murid melakukan pekerjaan mereka secara mandiri. Jadi di Yohanes 14 Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan yang juga dia lakukan. Mereka diutus untuk melayani, untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, untuk memberitakan Injil. Dalam rangka itu Tuhan Yesus katakan, mintalah dalam namaku, maka Bapakku akan memberikan. Jadi berdoa dalam nama Yesus itu bukan sekadar pokoknya kalau kita ada perlu apa-apa tinggal dalam nama Yesus. Itulah yang menjadi jawaban kenapa kita berdoa dari setiap hari, setiap saat dalam nama Yesus tapi tidak ada yang terjadi. Karena konteks pemahamannya berbeda Bapak Ibu. Bukan semua keinginan, semua kemauan kita itu kalau sudah ditutup dalam nama Yesus pasti terjadi. Tapi ini ada konteks dari janji Tuhan. Supaya pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh murid-murid, termasuk kita itu bisa terlaksana. Pekerjaan-pekerjaan itu kalau pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan perintah Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau kita mengusir setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, untuk membuat orang mengerti tentang firman Allah, meletakkan tangan atas orang sakit, memberi makan orang. Dalam hal ini, mintalah dalam namaku, maka Tuhan akan mengabulkan. Jadi ketika kita mengimani bahwa katanya orang Kristen itu pokoknya kalau berdoa dalam nama Yesus semuanya akan terkabul. Mari kita lihat lagi. Adakah ketika kita memakai nama Yesus itu masuk dalam 3 konteks ini? Tapi biasanya Bapak Ibu yang membuat kita akhirnya melihat doa dari segi yang lain, sadarlah kita bahwa minta dalam nama Yesus itu bukan sembarangan mantra, dia tidak sama kayak mantra, tapi dia lebih kepada perilaku. Dia lebih kepada sikap kita terhadap Tuhan dan juga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sebagai bagian penutup, kita mau melihat doa itu bukan sekadar lagi sekarang sekadar rangkaian permintaan, tapi kita mau lihat doa itu sebagai keterhubungan kita dengan Allah. Supaya kita tidak terbeban dengan janji Tuhan katanya mintalah maka itu akan terjadi. Apalagi kalau dalam nama Yesus. Itu akan membuat semacam
beban buat kita sendiri, Bapak Ibu. Itu yang membuat kita frustasi ketika kita berdoa dalam nama Yesus, tapi kok nggak ada perubahan. Karena itu mari kita ubah. Mari kita ubah dengan melihat doa dari sisi yang lain. Kalau kita berdoa, setelah kita selesai dengan diri sendiri, doa itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Kita sudah tidak lagi menuntut jawaban atau klarifikasi terhadap apa yang kita alami, melainkan kita berusaha berdamai, menerima, dan belajar dari pengalaman. Itu isi doanya. Jadi doanya kita sudah tidak kejar-kejar lagi Tuhan. Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tapi kita berusaha untuk berdamai. Tuhan, mampukan kami untuk menerima. Mampu apa yang mau Engkau sampaikan dari pengalaman ini. Supaya mana tadi? Hikmat yang kita dapat, kita maknai sebagai cara Tuhan menjawab doa. Begitulah cara Tuhan menjawab, dengan mengasihi, dengan menyelamatkan, dengan membentuk kita menjadi lebih baik. Ketika kita sudah tidak lagi berdoa dengan bertanya ini dan itu, mohon klarifikasi, mohon jawaban, mohon penjelasan, tapi kita berusaha untuk menerima dan mengambil pelajaran dari situ. Kita akan mengerti, oh bahwa dalam doa ini Tuhan menjawab. Tuhan memperlihatkan bagaimana Dia mengasihi, menyelamatkan, dan membentuk kita. Lalu ketika kita juga sudah tidak lagi butuh pujian dari orang. Kita sudah selesai dengan diri sendiri. Kita tidak lagi butuh penghargaan, bahkan pengakuan orang terhadap apa yang kita kerjakan. Kita menikmati pekerjaan itu dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pada saat itu, kita akan berdoa dengan ikhlas. Kita nggak pusing doa kita ini kira-kira nanti orang pikir bagus nggak doanya. Kira-kira menurut orang nih doa kita ini malu-maluin nggak? Kita udah nggak butuh itu, tapi kita menikmati berdoa dimanapun, apakah itu di muka umum, apakah itu pribadi, sebagai saat kita berbicara kepada Tuhan. Kalau di depan umum artinya kita berbicara atas nama orang lain, tapi bukan supaya dilihat kayak orang Farisi itu ya, dilihat saleh, dilihat lebih tahu agama, dilihat segala macam itulah. Lalu ketika kita berdoa, kita tidak lagi malu terhadap kekurangan dan kelemahan kita. Karena kita yakin bahwa semua itu tidak akan dijadikan alasan untuk berbuat dosa, melainkan bagian dari diri kita yang utuh dalam ketidaksempurnaan. Kalau memang ternyata kita menemukan kita butuh ditegur oleh Tuhan, kenapa kita malu? Kalau ternyata memang kita kurang, memang kita salah, memang kita lemah, selama kita tidak menjadikan itu alasan untuk berbuat dosa, kita masih dapat berbicara di hadapan Tuhan dengan ketidaksempurnaan. Dan itu yang membuat hubungan kita dalam doa dengan Tuhan itu menjadi benar-benar apa adanya. Tapi hal ini baru bisa berlangsung terjadi kalau kita nggak ada niat jahat. Kita tidak menjadikan semua itu alasan untuk berbuat dosa, lalu nanti berpikir, kalau kita udah ngaku kan Tuhan ampuni. Tidak sederhana itu, Bapak Ibu. Lalu doa yang menyenangkan itu kalau kita tidak lagi menyimpan akar pahit, kebencian, dendam, kemarahan terhadap masa lalu atau siapapun, melainkan berusaha melalui doa dan percakapan kepada Tuhan, kita mau mengubah perasaan-perasaan itu menjadi daya juang untuk menyelamatkan orang lain supaya tidak mengalami hal yang sama. Dalam artian saya mau bilang begini, ketika kita berdoa tidak lagi isinya pengaduan bahwa kitalah orang paling menderita dari masalah ini, bahwa kitalah orang yang paling dikorbankan, kitalah orang yang paling paling tidak beruntung. Tapi
dalam percakapan itu kita mau mengubah perasaan-perasaan itu menjadi, kalau memang Tuhan mengizinkan ini terjadi, artinya apa yang Tuhan mau kita lakukan? Bagaimana Tuhan mau kita melanjutkan hidup dengan perasaan seperti ini? Jadi lebih kepada percakapan Bapak Ibu. Bukan permintaan, bukan pengaduan, tapi lebih kepada percakapan dan upaya untuk bangkit. Lalu kita bisa berdoa kalau kita sudah pada akhirnya, ketika kita sudah melewati percakapan demi percakapan dalam doa itu, kita dapat menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang pahit dengan ringan tanpa emosi. Ini buah dari doa dan percakapan kita, Bapak Ibu. Akhirnya kita sadar bahwa setiap peristiwa yang kita percakapkan dengan Tuhan dalam doa, itulah yang membuat kita mengalami Tuhan. Ini ujungnya mestinya ke sini. Ujungnya dari doa yang namanya pemahaman kita tentang doa sekarang, ujungnya harusnya begini. Harusnya membuat kita mengalami Tuhan. Kita menceritakan peristiwa dengan segala dinamika perasaannya, dengan segala perasaan-perasaan yang baik, harapan-harapannya, tapi pada akhirnya kita melihat bahwa dalam itu semua Tuhan sungguh andil. Nah, nanti ujungnya kita sadar kalau kita melewati semuanya itu, ternyata Tuhan sudah bekerja jauh dari yang kita doakan. Ternyata doa itu bukan sekadar meminta. Tapi doa itu adalah satu proses ketika kita mengalami Tuhan. Lalu nanti kita akan sadar bahwa dalam kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan sudah bekerja. Ini kan yang dibilang di Efesus 3. Dia melakukan lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi pemahaman kita mengenai doa, Bapak Ibu, bukan sekadar kata-kata yang panjang. Permintaan demi permintaan. Kalau kita berdoa lupa pakai nama Yesus, lalu kita panik, aduh kalau bukan dalam nama Yesus nanti tidak dikabulkan. Berdoa bukan soal permintaan yang dikabulkan, tapi ini soal kita mengalami Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi kalau benar-benar hubungan kita dengan Tuhan itu terjadi bukan hanya dibatasi oleh ritual doa pada jam-jam tertentu, tapi ini harusnya berlangsung dalam setiap roda kehidupan kita berputar. Nah, sepanjang itulah keterhubungan kita dengan Tuhan terjadi. Sampai di sini, Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau disampaikan? Ada yang mau menambah? Ada yang mau menyampaikan kesaksian? Ada? Cukup? Oke. Stop share. Kalau begitu sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menikmati cara-Mu membuat kami sadar bahwa ketika kami memiliki hak istimewa untuk berbicara kepadamu, tidak selalu berisi permintaan dan permohonan. Satu hal yang melegakan kami, bahwa dengan demikian Engkau sungguh mau mendengar dan kami mempunyai kepercayaan diri untuk tampil apa adanya di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, mulai dari sekarang, buatlah kami mengalami bagaimana keterhubungan dengan Engkau yang terjadi setiap saat,
itu benar-benar jauh melampaui dari ritual doa yang selama ini kami lakukan. Tapi kami juga bermohon kepadamu, beri kami hikmat, supaya kami mengerti untuk membedakan antara doa yang aktual dengan yang ritual. Kami tidak berniat untuk melalaikan atau meninggalkan doa ritual yang selama ini sering kami lakukan sebagai disiplin spiritual ataupun dalam kebersamaan persekutuan. Tapi di atas semuanya itu Tuhan, tolonglah kami untuk mengerjakan apa yang kami doakan. Supaya kami mengerti bahwa doa itu bukan soal kata-kata, tapi ketika kami mengerjakan apa yang kami doakan dan mendoakan apa yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau ya Kristus di atas segala ungkapan hati kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Cindy. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian dengan judul Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Enggak ada suaranya. Silakan dilanjut, Bro Raymond. Mungkin Bro Hani ada kendala. Oke, selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat kita kali ini akan dibawakan oleh Sobat Eti Prasetyawati, alumni 75. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk persekutuan doa alumni SMA Kristen 1 PSKD malam ini. Kami sudah membaca dan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di mana saja kami Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Pendeta Cindy Tumbelaka Van Munster yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah pelayanan, keluarga, dan kesehatan Ibu Pendeta Cindy. Bapa, kami juga berdoa bagi kondisi negara kami dalam menghadapi libur panjang dan juga minggu tenang untuk menghadapi pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari yang akan datang.
agar tetap aman, tertib, dan terkendali. Berikan hikmat-Mu agar rakyat Indonesia dapat memilih pemimpin yang terbaik, agar kami mempunyai presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan, sehingga negara kami dapat menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. Bapak, kami juga mau berdoa bagi peperangan yang berkecamuk di Ukraina, benua Afrika, Timur Tengah, Korea Selatan, dan Korea Utara, juga ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. Kiranya Tuhan turut campur tangan agar peperangan dapat dihentikan sehingga dapat tercapai perdamaian dunia. Bapak, kami juga berdoa bagi mereka yang menderita akibat musibah banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Kiranya Tuhan berkati para pengungsi, cukupkanlah keperluan mereka ya Tuhan. Tuhan juga kiranya berikan kesehatan yang baik kepada mereka. Bapak, kami juga berdoa bagi senior-senior kami, Bapak Jerry Lohena Pesi, Bapak Ake Engelen, Bapak Frankie Gagana, juga Ibu Yatin Yusuf. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Turunkanlah belas kasihan-Mu atas mereka. Jamahlah dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Biarlah melalui keadaan ini nama-Mu saja yang Bapa, berkatilah juga persekutuan kami alumni SMA Kristen 1 PSKD. Haleluya. Ya Bapak, berikan kami hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Amin. Biarlah persekutuan kami semakin erat, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Inilah doa-doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan, doa syafaat kita yang disampaikan oleh Sobat Eti Prasetyawati. Selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan pengumuman dari persekutuan doa kita ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita ini dengan doa. Dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Cindy. Saya persilakan Ibu Pendeta. Papa memang suka jangan dengan doa penutup. Udah ya, nggak jadi. Tadi nyanyi yang nggak jadi. Belum, Ada nggak jadi. nyanyian tadi, dia buka apa? Ku tahu Tuhan Nggak ada. pasti buka jalan. Nggak. Mungkin ada masalah, nggak bisa ditampilkan. Jadi saya minta kesediaan Ibu Pendeta Cindy untuk menutup kita dengan doa berkat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan menikmati malam ini menjadi malam yang kita melanjutkan percakapan dengan Tuhan. Apapun topiknya, kita akan mengalami bahwa Tuhan mendengar. Mari kita
berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang menciptakan segala sesuatunya, dan tidak hanya mencipta, Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang bertanggung jawab. Engkau mendengar setiap penyampaian anak-anak-Mu, lebih dari yang kami sampaikan. Terpujilah Engkau ya Kristus, yang menjadi jaminan bahwa tidak ada penyampaian yang tidak didengar. Bahwa dalam segala keberdosaan, ketidaklayakan kami, Engkaulah yang membuat kami dibenarkan dan dilayakkan. Amin. Terpujilah Engkau ya Roh Kudus yang menyempurnakan segala penyampaian kami. Segala niat baik kami yang tidak terbahasakan atau bahkan yang salah dibahasakan, itu semua sempurna dalam pekerjaan. Karena Amin. itu perkenankanlah kami melanjutkan hidup mulai dari saat ini sampai seterusnya dengan memperlakukan doa yang kami sampaikan kepadamu, dan kami percaya bahwa ketika kami usaha menjalani hidup menjadi orang benar, Engkau Tuhan yang akan senantiasa menyertai, menolong, dan menyempurnakan. Karena Amin. itu kembalilah kami ke kehidupan kami masing-masing, ke keluarga kami, masyarakat tempat kami berbakti, dan juga gereja tempat kami melayani dalam berkat dan janji Tuhan. Bahwa damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus dari Amin. saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya. Brur Frankie akan membawakan lagu Bapa Terima Kasih. Brur Frankie, silakan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Sebelum